cuma napas. Kok otak jadi pintar? Rahasia ilmiah di balik tarikan napas. Bayangin, kamu lagi pusing, otak rasanya penuh kayak file laptop yang gak kehapus. Kamu coba minum kopi, malah makin deg-degan. Tapi ternyata, peneliti bilang, ada cara sederhana buat bikin otakmu restart tanpa obat, tanpa alat, cuma lewat napas. Iya, cuma napas. Napas pelan dan sadar bisa nyalain ulang bagian otak yang ngatur fokus, memori, dan emosi. Dan yang keren, semua ini terbukti secara ilmiah, bukan mitos meditasi belaka. Yuk, kita bahas gimana caranya napas bisa bikin kamu lebih cerdas, lebih tenang, dan lebih fokus. Setiap hari, otak kita kerja keras, nginget jadwal, mikir kerjaan, nahan emosi, dan ngatur fokus. Tapi masalahnya, otak bukan mesin, dia bisa overload. Ketika stres dan cemas datang, bagian otak yang harusnya mikir, malah dimatikan oleh sistem tubuh sendiri. Tapi kabar baiknya, otak punya tombol reset alami, napas. Napas yang lambat dan sadar bukan cuma buat relaksasi, tapi bisa secara ilmiah meningkatkan memori kerja, semacam RAM biologis otak kita. Mari kita lihat gimana hal sesederhana menarik napas bisa jadi strategi sains paling kuat untuk bikin otakmu bekerja lebih cerdas. Otak kamu punya sistem bernama working memory, kayak RAM komputer. Disinilah semua proses berpikir sementara disimpan, dari mengingat nomor HP, sampai merencanakan apa yang mau dikatakan di meeting. Kalau RAM ini penuh, otak mulai lemot. Yang bikin menarik, kapasitas memori kerja ini bisa naik turun, tergantung kondisi tubuh. Kalau kamu stres, capek, atau napasmu nggak teratur, sistem otak bagian depan, yang ngatur fokus dan logika, langsung turun performanya. Tapi kalau tubuhmu tenang, RAM otakmu bisa upgrade otomatis. Saat tubuh melepaskan hormon kortisol dan dopamin berlebih yang bikin otak depan, si pengatur logika, mati sementara. Ini kenapa saat panik kita sering lupa, ngomong ngaco, atau malah blank. Jadi bukan kamu yang bodoh, cuman sistem otakmu yang sementara diambil alih oleh mode bertahan hidup. Dan kabar baiknya, mode ini bisa dipadamkan lagi dengan sesuatu sesederhana, mengatur napas. Napas itu satu-satunya fungsi otomatis tubuh yang bisa kamu kendalikan secara sadar. Kamu nggak bisa nyuruh jantung berhenti sebentar, tapi kamu bisa atur napasmu. Dan itu langsung memengaruhi ritme jantung, tekanan darah, dan sinyal ke otak. Ketika napasmu pelan dan dalam, tubuh mengira kamu aman. Sistem saraf parasimpatis aktif, detak jantung melambat, dan otak punya waktu untuk berpikir jernih lagi. Napas adalah rem biologis yang bisa kamu tekan, kapanpun stres mulai naik. Saraf vagus adalah jalur tol antara otak dan tubuh. Setiap kali kamu bernapas pelan, sinyal listrik dikirim ke otak lewat saraf ini, bilang, "Hey, semuanya aman, kamu bisa fokus sekarang." Penelitian dari QA Al 2021 menunjukkan bahwa napas 6 kali per menit meningkatkan aktivitas vagus dan menurunkan stres secara signifikan. Artinya, cuma dengan ritme napas yang teratur, kamu bisa memperbaiki keseimbangan emosi dan performa otak. Setiap napasmu menciptakan ritme di otak. Gelombang otak yang harmonis membantu proses berpikir, fokus, dan mengingat. Penelitian Mac dari Kluger Al 2021 membuktikan napas bisa menyetel ulang irama otak. Ibaratnya, napas adalah konduktor orkestra otak. Kalau kamu bernapas cepat, musik otak jadi berantakan. Tapi saat kamu bernapas perlahan, semua neuron bekerja dalam tempo yang sama, fokus, sinkron, dan efisien. Ilmuwan menemukan frekuensi mas tubuh manusia, 6 napas per menit, atau 1 napas setiap 10 detik. Di titik ini, tubuh masuk mode sinkron antara jantung, paru, dan otak, disebut cardiorespiratory coherence. Pada ritme ini, sinyal parasimpatis mencapai puncak, dan otak depan bisa bekerja tanpa gangguan stres. Efeknya, kamu lebih fokus, lebih tenang, dan daya ingatmu meningkat drastis. Ketika napasmu stabil, korteks prefrontal, pusat pengendali logika dan perhatian, jadi lebih aktif, stres turun, konsentrasi naik. Makanya, latihan napas sering dipakai sebelum ujian atau presentasi penting. Dengan napas pelan dan ritmis, otakmu beralih dari mode panik ke mode fokus. Kelihatannya aneh, tapi latihan alternate nostril breathing terbukti menyeimbangkan aktivitas otak kanan emosi dan kiri logika. Studi oleh Singh dan Budi 2022 menunjukkan latihan ini meningkatkan gelombang theta dan alpha, frekuensi yang bikin pikiran tenang, tapi waspada. Jadi kalau kamu gampang panik, coba deh latihan ini. Bukan sihir, tapi neuroscience.
Blazer et al. 2023 melakukan eksperimen unik. Peserta disuruh latihan napas lambat selama 10 menit. Hasilnya, HRV naik, stres turun, dan performa memori kerja meningkat. Yang menarik, efeknya langsung terasa bahkan setelah satu sesi. Jadi bukan mitos, tapi bukti bahwa napas bisa jadi booster otak instan. Penelitian dari Schreiner et al. 2023 menunjukkan napas juga memengaruhi otak saat tidur. Ritme napas yang stabil bikin otak menghasilkan gelombang tidur yang memperkuat memori. Jadi tidurmu bukan cuma istirahat, tapi juga proses backup data untuk otak. Dan napas yang teratur memastikan fil-fil kenangan dan pelajaranmu tersimpan rapi. Dulu, pernapasan lambat dikenal sebagai teknik spiritual. Sekarang, sains menyebutnya regulasi otonom berbasis vagus. Artinya, apa yang dulu dilakukan para yogi dengan intuisi, kini bisa dijelaskan lewat EG, HRV, dan fMRI. Dunia timur dan barat akhirnya sepakat. Napas adalah alat paling sederhana untuk menyeimbangkan otak dan tubuh. Latihan napas adalah bentuk neurohacking paling aman dan alami. Kamu nggak butuh alat, nggak butuh obat, cukup paru-parumu sendiri. Setiap tarikan napas pelan adalah perintah ke otak. Tenang, fokus, dan simpan informasi dengan baik. It's literally a biological upgrade. Mulailah dengan menarik napas selama 4 detik, lalu hembuskan pelan selama 8 detik. Lakukan selama 10 menit. Itulah pola ideal untuk menstimulasi sistem parasimpatis. Kalau kamu lakukan secara konsisten, tubuhmu akan belajar menenangkan diri otomatis setiap kali stres. Ini cara paling mudah untuk melatih otak tanpa meditasi rumit. Penelitian menunjukkan, latihan napas sebelum latihan kognitif bikin hasilnya jauh lebih efektif. Otak yang sudah tenang, lebih siap menerima informasi baru. Jadi kalau kamu mau belajar cepat, fokus kerja, atau menghafal sesuatu, napaslah dulu. Itu seperti pemanasan sebelum otak olahraga. Hasil penelitian Stavru et al. 2025 menunjukkan efek latihan napas terasa setelah 4 minggu rutin. HRV meningkat, stres menurun, dan fungsi memori kerja stabil. Seperti latihan fisik, hasilnya nggak instan, tapi makin lama kamu berlatih, makin sinkron hubungan antara tubuh dan pikiranmu. Konsistensi adalah kunci transformasi. Sekarang kamu tahu, rahasia fokus, ketenangan, dan daya ingat, bukan cuma di buku atau suplemen. Semua itu ada di napasmu sendiri. Mulai hari ini, luangkan 5 menit buat bernapas dengan sadar. Bukan cuma buat menenangkan diri, tapi buat menyalakan kembali otakmu. Karena setiap tarikan napas bukan hanya udara, itu sinyal untuk menjadi versi terbaik dirimu.